Fa'alaika mongko netepno sapa sira bibadlil majhudi kelawan ngerahake upaya fi dzalika ing dalem ngasilake mengkono-mengkono takwa wa surfi kullil inayati lan nasarufake saben-saben kesungguhan nasarufake saben-saben kesungguhan ila dzalika maring mengkono-mengkono takwa. Wallahu subhanahu waliyyu taufiqi bi rahmatihi. Wallahu utawi Gusti Allah subhanahu hale maha suci sapa Gusti Allah iku waliyyu taufiqi zat kang nindakake taufik bi rahmatihi kelawan rahmate Gusti Allah. Faslun tsumma ra'i hadhil a'dha'il arba'ata wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Ayyuhas sadah al-hadirun yang semoga senantiasa disayangi Allah. Alhamdulillah detik ini Allah masih mengizinkan kita bernafas. Alhamdulillah detik ini Allah masih izinkan jantung kita terus berdetak, sehingga dengan fadlnya, dengan karunia-Nya, kita yang sempurna segala keterbatasannya, kita yang sempurna segala kelemahannya, Allah beri kekuatan untuk menjalankan amaliyah kebaikan. Karena itu sudah sepantasnya kita pupuk kembali naluri ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tajamkan kembali, kita suburkan kembali, kita kuatkan kembali ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya ketakwaan tidak ada lagi ketenangan hati. Yang ada, yang tersisa hanyalah kegelisahan. Tanpa adanya ketakwaan, tanpa adanya rasa syukur, tidak ada lagi keindahan, kenikmatan yang bernilai. Apa saja detik ini yang kita miliki, tanpa adanya ketakwaan, tanpa adanya syukur, rasanya tidak ada yang bernilai lagi. Tanpa adanya ketakwaan juga tidak ada lagi kenikmatan yang disyukuri. Ketika kosong ketakwaan di dalam hati, tidak lagi kita mampu mensyukuri kenikmatan yang Allah anugerahkan. Tidak aktif dalam hati kita rasa syukur. At-taqwa qutbul amr, at-taqwa madarul amri, at-taqwa milakul amri. Kita tidak boleh lupa, kita harus selalu ingat, ketakwaan inilah jantung dari segala perkara. Takwa adalah as dari segala perkara. Takwa adalah isi inti dari segala perkara. Bahkan doa tanpa adanya ketakwaan rasanya kosong. Zikir tanpa lapisan ketakwaan rasanya kosong. Amaliyah tanpa adanya ketakwaan adalah kosong. Pengetahuan tanpa adanya ketakwaan kosong.
At-taqwa qutbul amri, at-taqwa madarul amri, at-taqwa milakul amri. Rajanya segala perkara adalah ketakwaan. Kemudian Syekh Musannaf menyampaikan walaqad rawaina an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qila lahu ma taqulu fi rajulaini ahaduhuma katsirul khair katsirul syarri. Syekh Musannaf menyampaikan sebuah riwayat. Ada satu pertanyaan kepada Abdullah ibnu Abbas. Ada dua orang laki-laki, yang satu kebaikannya banyak, ada seseorang yang satu kebaikannya banyak juga keburukannya banyak. Katsirul khairi katsirul syarri. Dia banyak kebaikannya juga banyak keburukannya. Kemudian pertanyaan satu lagi, qalilul khair qalilul syarri. Kebaikannya sedikit tapi dia juga keburukannya sedikit. Ma taqulu fi rajulaini. Apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Bagaimana dalam pandanganmu? Maka ditanyakan kepada beliau demikian. Kemudian beliau menjawab, la a'dilu bisalamati syai'an. Tidak ada keseimbangan untuk keselamatan, tidak seimbang untuk mencapai keselamatan kedua-dua sesuatu tadi. Yang satu banyak baiknya juga banyak buruknya. Katsirul khair katsirul syarri. Yang satu qalilul khair qalilul syarri. Sedikit kebagusannya tapi dia juga sedikit kejelekannya. Beliau menjawab, la a'dilu bisalamati syai'an. Untuk mencapai sebuah keselamatan, model dua tadi enggak seimbang, tidak kokoh. Maka paling tidak katsirul khair qalilul syarri. Paling minim kebaikannya banyak tapi keburukannya sedikit, baru timbangannya lebih banyak kebaikannya. Demikian juga dalam bab atau dalam masalah keadaan hati, keadaan kolbu. Keadaan hati seseorang, keadaan hati mereka, keadaan hati kita, keadaan hati kalian terkadang juga kurang suka kepada nilai-nilai atau amal-amal kebaikan yang berkaitan dengan Allah dan Rasulullah. Tingkat pertama baru kurang suka. Kemudian berawal dari kurang suka, individu tersebut, hati tersebut berawal kurang suka dengan nilai-nilai kebaikan. Setelah itu kemudian dipupuk lagi kurang sukanya dengan nilai-nilai kebaikan menjadi tidak suka, paten tidak suka. Ningkat ke selanjutnya menjadi benci dengan nilai-nilai kebaikan, tingkat benci sempurna. Awal seseorang di hatinya, di pikirannya kurang menyukai. Jadi awalnya seseorang, kita, kalian, mereka berawal dalam hatinya tidak suka dengan nilai-nilai kebaikan. Ini yang rendah dulu. Kemudian dari tingkat rendah dia naik lagi menjadi benci nanti. Setelah dirinya
hatinya, pikirannya benci dengan nilai-nilai kebaikan, berarti dia tidak melakukan kebaikan karena sudah benci. Belum berhenti di situ, merembet lagi. Setelah benci dengan nilai-nilai kebaikan, tidak suka dengan yang terkait dengan Rasulullah, yang ada kaitannya dengan Allah, benci melakukan nilai-nilai kebaikan tersebut, melihat orang lain melakukan nilai-nilai kebaikan pun jadi benci. Berawal dari dirinya dulu yang tidak suka, kemudian tidak menyukai orang lain yang melakukan kebaikan. Ini keadaan hati seseorang, kadang dia menyukai, kadang dia membenci nilai-nilai kebaikan. Dalam bab al-khair terkadang hati tidak selalu sepakat. Kemudian keadaan yang kedua, hati yang Allah anugerahi nur al-hasanah, cahaya kebaikan. Berawal hatinya mulai menyukai nilai-nilai kebaikan, amal-amal kebaikan. Dari berawal individunya menyukai amal-amal kebaikan, kemudian naik lagi ke tingkatan selanjutnya menjadi cinta dengan nilai-nilai kebaikan, cinta dengan pengetahuan, cinta dengan amal-amal ibadah, cinta dengan nasihat-nasihat yang hasanah. Hatinya tadi Allah anugerahi nur al-hasanah, Allah benamkan dalam hatinya cahaya kebaikan. Allah karuniai dalam pikirannya cahaya kebaikan, sehingga dia awalnya mulai suka dengan nilai-nilai kebaikan. Awalnya baru suka, kemudian setelah itu meningkat lagi menjadi cinta dengan nilai-nilai kebaikan. Setelah itu meningkat lagi menjadi asyauq sampai di tingkat rindu dia dengan nilai-nilai kebaikan. Ini berawal dari Allah benamkan dalam hatinya nurul hasanah, cahaya daripada cahaya-cahaya yang hasanah. Kalau sudah begitu nanti ainnya menjadi ainul hasanah, matanya menjadi mata pandangan yang dikelilingi nilai-nilai yang hasanah. Pandangannya bagus, cara pandangnya bagus, cara melihatnya bagus. Setelah Allah karuniai nur al-hasanah fil ain, menjadi ainul hasanah, hasanah fil ain. Karena sudah Allah beri nur hasanah, juga telinganya, udhunnya menjadi hasanah fil udhun. Telinganya bagus, senang mendengar yang bagus-bagus, senang mendengar yang baik-baik, kurang senang kalau ada di telinganya ada orang lain ngomongin orang. Telinganya sumpek mendengar orang lain membicarakan orang, ini sumpek karena telinganya sudah dibentengi dengan nur hasanah, hasanah fil ain. Kemudian cara berpikirnya, kalau sudah dibentengi dengan nur hasanah tadi, menjadi hasanah fil akli. Akalnya ini hasanah, bagus cara berpikirnya. Pikirannya menciptakan produksi pikiran yang bagus-bagus. Diproduksi inisiatif bagus daripada pikirannya, karena sudah dicahayai oleh yang hasanah tadi. Tapi kalau pikirannya nanti dipenuhi dengan nur sayyi'ah, cahaya kegelapan, keburukan, lawan daripada diddu hasanah, lawan kebaikan, cara berpikir menjadi buruk semua. Melihat orang lain beramal, wah ini ria orang itu. Melihat orang lain gini, wah ini selalu negatif. Kenapa? Pikiran sudah penuh dengan yang sayyi'ah tadi. Kemudian hatinya, kolbunya al-hasanah fil kolbi,
hatinya bagus, hatinya bagus sekali, prasangkanya bagus.